Pembongkaran bangunan di lingkungan RW 10 Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan berlangsung ricuh. Puluhan warga menggadang aparat TNI saat hendak melakukan pembongkaran. Aksi nekat dilakukan seorang pria di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ia nekat memanjat sebuah menara pemancar setinggi 70 meter, lalu duduk santai di atasnya. Petambak di pesisir Indramayu mengumpulkan uang receh senilai 100 juta rupiah untuk diberikan ke Bupati Indramayu Luki Hakim. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas kerusakan fasilitas umum saat unjuk rasa di alun-alun Indramayu beberapa waktu lalu. Halo saudara, selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi dari seluruh daerah Indonesia akan hadir untuk Anda. Bersama saya, Tili Reabella. Inilah Indonesia Update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Pembongkaran bangunan di lingkungan RW 10, Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan berlangsung ricuh. Puluhan warga menghadang aparat TNI saat hendak melakukan pembongkaran. Ini kepentingan pejabat ini. Aksi saling dorong terjadi saat aparat TNI hendak membongkar sejumlah rumah di RW 10 Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan Senin sore. Sejumlah warga berupaya menghadang upaya pembongkaran oleh aparat TNI terhadap 15 unit rumah dinas di area Exikon 15 yang disebut berada di atas aset tanah dan bangunan milik TNI Angkatan Darat. Ini kepentingan pejabat ini. Sebelumnya, saudara, warga menolak pembongkaran permukiman yang disebut akan digunakan untuk pembangunan rumah susun prajurit TNI Angkatan Darat ini. Warga menilai pembongkaran dilakukan secara sepihak tanpa adanya perintah pengadilan. Aksi penolakan sempat memicu ketegangan saat seorang aparat TNI menurunkan spanduk milik warga. Situasi di lokasi sempat memanas namun berangsur kondusif setelah mediasi dilakukan. Warga berharap penyelesaian masalah ini dilakukan secara adil dan melalui proses hukum yang berlaku. Setelah melakukan hal demikian tanpa ada perintah pengadilan, maka ini akan kami lanjutkan kepada peradilan. Artinya ini perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Karena hak mereka apa? Mereka tidak punya wewenang kecuali atas perintah pengadilan. TNI Angkatan Darat mengklarifikasi terkait peristiwa yang melibatkan aparat TNI di daerah Lenteng Agung bukanlah bentrokan maupun sengketa lahan, melainkan penertiban untuk kebutuhan rumah dinas dan sarana prasarana satuan dari Kompi Zeni Penjinak Bahan Peledak menjadi Denzi Jihandak. Sebelum penertiban, TNI AD telah menempuh langkah persuasif dan administratif secara bertahap, serta sosialisasi kepada warga sejak 2024. Dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas TV, saudara, Kadispen TNI AD Brigjen Doni Pramono menyebut area Exikon 15 yang ditertibkan adalah seluas 15.250 meter persegi dan selama ini lokasi tersebut diperuntukkan sebagai rumah dinas bagi prajurit aktif. Dengan demikian, tidak benar apabila peristiwa tadi disebut sebagai perebutan atau sengketa lahan, tetapi merupakan upaya normalisasi dan pengembalian fungsi rumah dinas TNI AD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Aksi nekat dilakukan seorang pria di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Ia nekat memanjat sebuah menara pemancar setinggi 70 meter, lalu duduk santai di atasnya.
Suasana tenang di Desa Labone, Kecamatan Lasarepa, mendadak gempar dengan aksi nekat seorang pria di Kabupaten Muna yang memanjat menara milik Dinas Kominfo Kabupaten Muna yang sudah tidak digunakan lagi. Aksi itu terjadi Senin sore 6 April 2026. Warga yang melihat aksi ini langsung berkumpul di sekitar lokasi. Bukan hanya memanjat saudara, ia juga terlihat duduk santai di puncak tower mengonsumsi minuman keras di ketinggian. Setelah bertahan selama hampir 3 jam berada di atas, pria ini pun akhirnya berhasil dibujuk turun oleh kerabatnya. Keluarga menyebut aksi ini bukan yang pertama. Pria ini pernah melakukan hal serupa dan diduga mengalami gangguan jiwa. Menghindari kejadian terulang, warga meminta pihak Dinas Kominfo Kabupaten Muna untuk membongkar menara pemancar terbengkalai. Kembang ke sore sekitar jam 4, tiba-tiba kita sudah di atas. Terpaksa kami hubungi pihak damkar, pihak Basarnas. Responnya damkar juga alhamdulillah baik, datang, tetapi yang bersangkutan sudah turun karena ada iparnya di bawah yang panggil. Dia minum di atas. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Sudah sering dilakukan ini kan? Sudah kedua kalinya. Makanya dari itu kami bermohon kepada pihak Kominfo. Sorotan lainnya, saudara, petugas rumah tahanan negara kelas 1 Depok merazia seluruh ruangan tahanan warga binaan. Hasilnya ditemukan sejumlah senjata tajam rakitan dan alat komunikasi. Satu persatu blok hunian warga binaan di rutan kelas 1 Depok dirazia petugas hingga menyasar sejumlah tempat penyimpanan barang. Hasilnya ditemukan barang elektronik rakitan dan senjata tajam. Petugas juga menyita sejumlah alat kecantikan dari blok kamar hunian warga binaan wanita. Seluruh barang temuan hasil razia langsung dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar. Selain razia, Rutan Depok juga menggelar tes urin kepada 66 petugas dan 600 warga binaan. Oh, yang menyamar, masker, glove. Pak Wahyudi, izin wakili dari... Kemudian dari razia yang telah dilaksanakan, kita mendapatkan 1 buah handphone, kemudian ada beberapa alat elektronik yang hampir semuanya adalah rakitan, kemudian ditemukan juga beberapa sajam. Untuk tentu ini semua nanti akan ada konsekuensinya, seperti handphone ini adalah pelanggaran berat yang akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan internal dan juga akan ada penjatuhan disiplin sesuai dengan ketentuan. Informasi usai jeda, saudara, tebing setinggi 10 meter Madiun, Jawa Timur longsor akibat diguyur hujan deras. Akibatnya, jalanan alternatif penghubung 2 kecamatan tak dapat dilalui. Saudara, tebing setinggi 10 meter di Madiun, Jawa Timur longsor akibat diguyur hujan deras. Akibatnya, jalan alternatif penghubung 2 kecamatan tak dapat dilalui. Tebing setinggi 10 meter di Desa Ngeranget, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur longsor pada Senin malam setelah diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi. Akibatnya, jalan penghubung dari Desa Padas dan Ngeranget yang menuju Desa Bodak tak dapat dilalui kendaraan karena tertimbun material longsor tanah dan bebatuan sepanjang 30 meter. Proses pembersihan pada Selasa pagi belum dapat dilakukan karena tebalnya material yang menutup jalan. Rencananya, pembersihan material longsor akan mendatangkan alat berat. Ada longsoran yang di belakang saya ini kurang lebihnya ada 30-40 meter dan jalannya tertutup mulai dari jalur Padas sampai ke jalur Mukir arah ke Bodak. Jadi ini nggak bisa kalau manual. Kalau manual ini terlalu lama untuk evakuasinya. Jadi ini dari pimpinan kami sudah diupayakan untuk pengiriman alat berat. Sorotan lainnya, saudara, upaya evakuasi dan perbaikan jalur kereta api di emplasmen stasiun Bumi Ayu Kabupaten Brebes, Jawa Tengah akhirnya rampung. Meski jalur sudah dapat dilalui, pihak KAI masih memberlakukan pembatasan kecepatan di titik anjloknya gerbong guna memastikan keamanan dan stabilitas geometri rel. Sejumlah rangkaian kereta api kembali melintas di emplasmen stasiun Bumi Ayu Brebes, Jawa Tengah pada Selasa pagi. Tepat pada pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat hari ini,
jalur dinyatakan kembali steril dan dapat dilalui kereta. Meski demikian, saudara, sejumlah petugas masih disiagakan di lokasi untuk melakukan pemantauan bertahap. Tim tanggap darurat PT KAI Daop 5 Purwokerto sebelumnya dikerahkan ke lokasi untuk memulihkan kondisi jalur setelah insiden anjloknya kereta api Bangunkarta. KAI Daop 5 Purwokerto menyampaikan bahwasannya pada hari Selasa pukul 4 pagi jalur hulu di emplasemen stasiun Bumi Ayu telah dapat dilalui kembali oleh kereta api dengan kecepatan yang diizinkan. Adapun untuk jalur hilir sudah dapat dilalui oleh kereta api pada pukul sekitar 6 pagi, sehingga kedua sisi jalur kereta api sudah dapat dilalui kereta api. Anjloknya kereta api Bangunkarta jurusan Jombang Pasar Senen sempat berdampak pada perjalanan kereta api di sejumlah wilayah, antara lain pengalihan jalur perjalanan, bahkan pembatalan keberangkatan. Anjloknya kereta api Bangunkarta jurusan Jombang Pasar Senen di jalur menuju stasiun Bumi Ayu, Kabupaten Brebes sempat berdampak pada perjalanan kereta api di sejumlah wilayah. 13 perjalanan kereta api di wilayah Daop 4 Semarang dialihkan melalui jalur utara. Pengalihan dilakukan karena jalur selatan terdampak rintang jalan, sehingga perjalanan kereta api dialihkan melalui lintas utara Jawa. Pengalihan rute meliputi lintas Cirebon, Tegal, Semarang Tawang, Berumbung, Gundih, Solo, serta sebaliknya dari Solo menuju Cirebon melalui jalur yang sama. Meski terjadi perubahan pola operasi, tidak ada perubahan jadwal keberangkatan. Sedangkan PT KAI Daop 1 Jakarta menyebut ada 4 perjalanan kereta api jarak jauh yang dibatalkan pada Senin 6 April 2026 pasca insiden kereta anjlok di wilayah Brebes, Jawa Tengah. Sejumlah penumpang pun mengantri di area loket stasiun Pasar Senen untuk mengajukan pengembalian dana setelah tiket perjalanan mereka dibatalkan. Bagi penumpang yang sudah memiliki tiket dan perjalanan kereta apinya dibatalkan bisa langsung menghubungi loket di stasiun, dan pembatalan tiket tersebut bisa diproses 7x24 jam dari jadwal yang tertera di tiketnya. Ada 3 gerbong yang anjlok dalam insiden yang terjadi pada kereta api Bangunkarta jurusan Jombang Pasar Senen. Sebagian gerbong kereta keluar dari rel dan hampir terguling. PT KAI Daop 5 Purwokerto mencatat, akibat anjloknya kereta, sebanyak 27 perjalanan kereta terganggu, sehingga dilakukan rekayasa jalur ke lintas utara dan selatan. Sementara 5 penumpang yang mengalami luka sudah mendapat perawatan medis. Tim Liputan Kompas TV. Yang juga jadi sorotan, saudara, Perakirawan Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merespon soal cuaca buruk yang sering terjadi pada sore hingga malam hari di wilayah Jabodetabek. Cuaca buruk yang terjadi belakangan ini, terutama di waktu sore hingga malam, dipengaruhi faktor musiman. Curah hujan yang tinggi di sore ke malam dipicu karena radiasi matahari di pagi hingga siang hari, sehingga memicu proses konveksi atau pengangkatan massa udara menjadi hujan. Fenomena cuaca yang terjadi belakangan ini merupakan bagian dari dinamika musiman, di mana secara klimatologis Indonesia memang mulai memasuki periode peralihan menuju musim kemarau pada April hingga Mei mendatang secara bertahap. Oleh karena itu, kondisi cuaca seperti ini masih mungkin terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia. BMKG mengimbau kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk selalu waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi secara cepat, terutama pada siang hingga sore hari mendatang, saat peluang pertumbuhan awan hujan lebih meningkat. Saudara, warga Petambak yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu, KOMPI, membawa karung berisi uang receh ke pendopo Kabupaten Indramayu. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas kerusakan fasilitas umum saat unjuk rasa menolak proyek strategis nasional yang berujung ricuh beberapa waktu lalu. Tumpukan koin receh ini dikumpulkan perwakilan warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu atau KOMPI.
di Pendopo Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin sore. Uang receh dari hasil swadaya masyarakat di 7 desa pesisir Pantura Indramayu ini diserahkan ke Bupati Indramayu, Luki Hakim. Sebelumnya, Luki Hakim meminta ganti rugi keluarga yang tergabung dalam KOMPI akibat kerusakan fasilitas umum di alun-alun Indramayu saat aksi demo yang berujung ricuh Kamis pekan lalu. Care palukineku lagi kita main unjuk rasa jaluk serdewek mah arep curhat wong tua sebagai anak ora tangan kene kan ditamoni jadi wong rada pada emosi anak sing rusak pot kembang sampah diwolak-walik lampu jadi kini jaluk ganti rugi jarene 1 juta barang anu beli duit kieu bega patamin tambah koli gogole so bobok-bobok so sempak-sempok ning pabungbuan segala macam. Kumpulan koin senilai total 100 juta rupiah ini kemudian dimasukkan ke dalam 3 karung dan langsung diserahkan kepada Bupati Luki Hakim. Namun, Bupati menolak uang receh dari warga. Bupati hanya minta tanggung jawab KOMPI untuk memperbaiki kembali fasilitas umum yang rusak. Kalau misalnya nanti mau ada pembenahan ataupun perbaikan ya nunggu APBD kan itu. Kalau dari sisi Pemda. Tapi kalau masyarakat yang mematahkan atau merusak, bisa langsung tuh dibenerin, kembalikan seperti semula. Jadi kami tidak mau sentuh uangnya, kami tidak mau menerima uangnya, tapi kami tentu menerima niatan baik dari teman-teman yang kemarin mungkin hilaf ataupun sengaja atau tidak sengaja merusak, itu ya dibenerin saja. Gitu. Jadi saat ini tidak menerima uangnya. Meski Bupati menolak uang receh itu, warga membiarkan uang receh berserakan di depan pintu masuk kantor Bupati sebagai bentuk kekecewaan. Sebelumnya, Kamis pekan lalu, warga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu berunjuk rasa menolak program revitalisasi tambak karena berdampak pada hilangnya pekerjaan mereka. Sempat terjadi aksi saling dorong antara massa dan petugas saat mencoba merangsek masuk ke pendopo untuk menemui Bupati. Dalam aksi itu, massa juga merusak sejumlah fasilitas di alun-alun pendopo Kabupaten Indramayu. Fadli Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Informasi usai jeda saudara, Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasi dapur SPPG Pondok Kelapa II pasca kasus keracunan massal siswa sekolah dasar dan SMA Kamis pekan lalu. Saudara, Badan Gizi Nasional menghentikan sementara operasi dapur SPPG Pondok Kelapa II pasca kasus keracunan massal siswa sekolah dasar dan SMA beberapa waktu lalu. Tak ada aktivitas yang dilakukan oleh pekerja ataupun proses pengiriman makanan di SPPG Pondok Kelapa II. Padahal biasanya SPPG ini mengirimkan makanan ke sejumlah sekolah di kawasan Pondok Kelapa Durensawit seperti SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 07, SDN Pondok Kelapa 09, serta SMAN 91. Penutupan dilakukan Badan Gizi Nasional pasca insiden keracunan massal siswa dari menu makanan yang disajikan SPPG itu. Badan Gizi Nasional menemukan adanya masalah pada fasilitas dapur termasuk tata letak dan instalasi pengolahan air limbah yang masih belum memenuhi standar. Ratusan siswa dari berbagai sekolah di Pondok Kelapa Durensawit, Jakarta Timur mengalami keracunan massal diduga setelah menyantap MBG. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan 72 anak yang diduga mengalami keracunan kini masih menjalani perawatan di RSKD Durensawit, Rumah Sakit Islam Pondokopi, dan Rumah Sakit Harun. Seluruh biaya perawatan ditanggung BPJS dan Badan Gizi Nasional. Baik, dan saya tadi sudah melihat sebagian besar yang korban terdampak memang diduga dari makanan spaghetti, diduga. Tapi saya tidak mau berandai-andai, nanti biar laboratorium atau biar yang bertanggung jawab yang akan menyampaikan secara terbuka. Jadi penanganannya sudah, alhamdulillah, penanganan sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan anak-anaknya segera sehat kembali. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejumlah sekolah di Jakarta Timur, siswanya diduga mengalami keracunan usai menyantap MBG. Mereka adalah siswa dari SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 07, SDN Pondok Kelapa 09, dan SMAN 91, serta 6 orang guru. Salah satu orang tua siswa bilang anaknya mengalami diare dan sakit perut setelah menyantap menu spaghetti. Informasi dari anak saya sih kemarin itu dari pihak MBG kan memberikan menu yang dibilang ada spagettinya. Jadi karena itu mungkin dari anak-anak itu senang ya dengan spaghetti, dimakan gitu dengan teman-temannya. Selang berapa jam, 3 atau 4 jam itu langsung bereaksi. Kalau anak saya badannya lemas, kemudian diare, kemudian badannya panas gitu. Itu saya waktu itu sampai 39 sih. Dari total 135 keseluruhan korban, sebanyak 72 siswa masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Mereka umumnya mengalami gejala keracunan seperti mual, muntah, diare setelah menyantap MBG berupa spaghetti. Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Indonesia Update. Akhir kata saya Tile Reabella pamit. Sesaat lagi ada program Borgol bersama Medop Elfrina. Sampai jumpa.